Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni Adam illa thalathan. Kullul kadhibi utai saben-saben dosa iku yuktabu dicatet ditulis apa kullul kadhib ala ibni Adam ing atase anak Adam illa thalathan angin perkara telu. Semua dusta, semua kebohongan itu akan dicatat bagi anak manusia kecuali dalam tiga hal maksudnya ya. Ar-rajulu ya iku wong lanang, hiya ar-rajul atau huwa ar-rajul, yaktibu kang goro sapa rajul fil harbi ing dalem peperangan. Yang pertama, orang yang berbohong dalam urusan peperangan, dalam berkecamuknya perang, ketika perang. Fainal harba krono sak temene perang iku khud'atun tipu daya, karena perang itu memang penuh muslihat gitu, sehingga strategi kita jangan sampai terbaca oleh lawan. Lah agar tidak terbaca oleh lawan itu biasanya kita dengan menipu gitu. Makanya kalau dalam perang misalkan ya, kalau di Nusantara itu contoh perang ketika Kediri menyerbu Singasari, itu kan tidak terdeteksi di mana adanya pasukan-pasukan yang mau menyerang Singasari. Pihak kerajaan Singasari itu mengira serangan akan datang dari selatan, dari daerah Mameling. Mameling itu diprediksi yaitu daerah Malang sekarang. Jadi mereka bersembunyi di di hutan-hutan saat itu, di daerah itu, sehingga semua pasukan itu diarahkan ke sana. Ternyata ketika sudah pasukan menanti pasukan Kediri yang mau menyerang dari Mameling, memang ada pasukan dari Mameling yang dari situ. Tapi itu hanya separuh. Ternyata separuh yang satunya itu menyerangnya dari arah utara malah, dari arah Lawang gitu. Sehingga kerajaan itu yang sedang kosong, raja dan keluarganya itu dibabat habis di situ. Ya. Itu tipu daya, contoh khud'ah itu. Warrajulu lan wong lanang yakti bukang goro sapa rajul alal mar'ati ngatasi bojone. Fayurdi mongko nuli ngritakaken sapa rajul ha ing mar'ah. Suami bohong pada istri untuk membuat dia rela, puas. Itu hati-hati, jangan dimaknai salah. Kok barangkali goro nang bojone. Oh, dan macam-macam. Nggak boleh bohong. Yang contoh yang biasa dicontohkan oleh kiai-kiai kita ngeten. Misalnya tuku nang pasar, tuku iwak, misal ya, tuku iwak, tuku ikan. Biasanya ikan itu kalau perempuan yang beli kan bisa ditawar sampai asale misale yo regane daging piro misale 120 iku iso ditawar dari 110, 105 kan iso ditawar mek wong wedok. Iki enggak. Wong bapak-bapak ditawani ngono. Pinten iki daginge 120? Oh nggih Pun. Tumbas 120 sak kilo. Begitu apa namanya? Nyampe ke rumah ditanya sama istrinya, "Mas, piro iki regane daging nih?" Ya sampean ngomong daripada rame dan seterusnya. Ngomong iki Bang 110 kok ya, apa 115 ya ngono. Oh ya padha mek winginane kan dadine ngono. Beda lek urusane 120. Oh ya apa sih Mas sampean iki lanang winginane regane 110 wis rame kan dadine ngene. Itu mungkin yang dimaksudkan ya. Bukan bohong-bohong yang lain. Dan yang butuh di underline itu adalah fayurdihannya itu. Jadi goro nang bojone tapi untuk membuat istri itu marem. Itu yang perlu diperhatikannya. Yang ketiga warrajul lan wong lanang yaktibu kang goro sapa rajul bainar rajulain ing dalam antarane wong lanang loro.
Yang ketiga adalah orang yang berdusta di antara dua kelompok atau dua orang liusliha supaya mendamaikan sopo rojul bainahuma ing dalam antarane rojulaini untuk mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai. Misal si A bertikai dengan si B, satru-satruan, puri-purian dan seterusnya. Lalu si C datang untuk mendamaikan. Akhirnya dia bilang ke si A, "Loh, winginane lho si B goleki sampean." Cerita sampean ku jare Masya Allah, sampean ku wong apik tenan. Padahal ya gak cerita ngono, padahal yo ngilok-ngilokno dan seterusnya. Begitu ke si B juga gitu. Loh inane si A iku lho madosi sampean suwe bolak-balik madosi sampean, cerita apik tentang sampean dan seterusnya. Itu ndak apa-apa berbohong dengan itu dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang apa namanya bertikai itu tadi. Bahkan kalau di dalam bab asnaf mustahik zakat itu kan ada gharim ya, ada ghurama, ada orang yang berhutang. Di antara yang diiktibar dalam berhutang itu adalah berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bertikai, itu kan. Dua kubu yang sedang bertikai. Jadi memang islah bainar rajulaini atau bainal qaumaini itu dianggap penting oleh agama. Rawahub Ibnu Sunni. Kulubni Adam. Kulubni Adam mautai saben-saben anak Adam. Iku yakulu mangan hu ing Ibnu Adam apa turabu lemah. Semua manusia itu akan dimakan tanah. Illa ajbadda nabi kejaba tulang ekor. Kecuali tulang ekornya. Minhu saking ajbud danab khuliqa diciptakan sapa Ibnu Adam. Wa minhu lan saking ajbud danab yurok kabut disusun sapa Ibnu Adam. Karena dia diciptakan dari ajbud danab tadi dan dia kelak ketika di kuburan akan tersusun, akan dibangkitkan dan dirangkai dari materi ajbud danabnya tadi. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Ini menjadi takhsis ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini menjadi takhsis dari setidaknya dua ayat dalam Quran itu ya. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man adapun setiap orang, setiap sesuatu 'alaiha yang ada di atas bumi fanin itu akan binasa. Apakah seluruhnya? Oh, tidak, ternyata ada pengecualian di hadis. Apa? Kecuali ekor, tulang ekor ya. Kecuali ini ada sekian pengecualian, ada 11 atau 8 ya. Sebagaimana dalam ulama-ulama tauhid menjelaskan itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in segala sesuatu halikun akan binasa illa wajhahu kecuali dzatnya Allah. Apa hanya dzatnya Allah? Oh, ternyata tidak. Ada kemungkinan tadi. Tetapi ada penafsiran lain, misalkan dari ulama itu kalau menafsirkan dua ayat itu kan menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama memang mengatakan bahwa halikun di situ makna ya betul-betul nyata akan binasa. Fanin itu betul-betul nyata akan rusak, akan mati, akan hancur semua gitu. Lalu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali atau diciptakan ulang gitu. Tetapi ada yang memaknai bahwa itu adalah berpotensi binasa. Jadi mungkin binasa. Jadi kuluman 'alaiha fanin ay mungkin fana gitu. Halikun ay mungkin halak, mungkin. Tapi faktanya ternyata sama Allah tidak dibuat rusak. Itu ya tidak masalah, tidak melanggar kalimat itu tadi. Nah, ini kalau tidak salah di apa namanya Jawharatut Tauhid itu kan ini dibahas secara spesifik ya ajbud danab ini. Ketika membahas sam'iyat ya di belakang-belakang. Ajbud danab karuhi lakin sohaha. Ajbud danab itu seperti ruh pembahasannya. Lakin sohaha tetapi menganggap soheh.
al-Muzani lil bila wa wadduha. Menurut Muzani itu bahwa ajbut tanab akan rusak. Dan dia menjelaskan itu tadi, ya, menjelaskan tentang kerusakannya itu, argumentasinya ada. Kullu dzambin utawi saben-saben dosa. Iku asa muga-muga sapa Allah iku ayau fira yen to ngapura sapa Allah ing kullu dzambin. Semua dosa semoga diampuni oleh Allah. Ilaman angin wong mata kang mati sapa man musyrikan hale musyrik, kecuali orang yang mati musyrik. La yaghfirud dzunub illa apa nih di dalam Al-Qur'an itu ya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Ya apa nih? Pokoknya Allah itu tidak akan memaafkan semua dosa kecuali dosa syirik. Itu nas Qur'annya memang ada gitu ya. Wa qatalalan mateni sapa man mukminan ing wong mukmin muta'ammidan hale sengaja, dan orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja ya. Tentu ini perlu dikaji ya secara rumusan hukumnya, karena ini kan masuk dosa besar, bukan syirik kan. Nah, dosa besar itu ya berpotensi tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kalau itu terkait dengan makhluk, maka ya harus minta minta maaf kepada yang bersangkutan. Artinya menebus kepada yang bersangkutan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sama seperti kemarin dosa ya hutang itu nggak diampuni, ya harus dibayar kalau hutang itu ya. Rawahul hakimu an Muawiyata. Kullu ma'rufin utawi saben-saben kebagusan iku shadaqatun shadaqah. Setiap kebaikan itu menjadi sedekah. Jadi kebaikan apapun, nyapu niku kebaikan, buai sampah niku kebaikan. Wonten lampu wayahe urip kok durung urip diuripi niku kebaikan. Wayahe mati kok urip niku kebaikan. Kadang kula niku delok arek-arek ya Allah gak peka. Dek jeding lampu urip. Arep jeding lampu urip padahal siang-siang. Yo lewat bolak-balik ngono ya gak dipateni. Itu kan ya dolim tuh sebenarnya. Ya dimatikan. Jadi kita itu harus melatih kepekaan kita terhadap sekitar kita. Oh gini ini pas apa enggak? Ya dibenahi. Ini gimana pas apa enggak? Oh enggak pas dibenahi. Itu yang harus dilatih gitu ya. Wadalulan utai kang wong kang nuduhaken alal khairi ing atase kebaikan iku kafailihi kaya wong kang nglakoni khair. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti pelakunya. Pahalane padha karo pelakune. Misale ya. Oh, biasae wong-wong travel itu. Oh mangke lek ten Madinah, ten Masjidil Haram, Masjid Nabawi niku wakaf Quran, wakaf kursi, dan macam-macam gitu kan. Itu kan kebaikan. Maka yang melakukan mendapatkan pahala juga. Tapi kalau saya pribadi punya pendapat lain, kalau urusan itu saya bolak-balik, kalau urusan begitu saya bilang gak perlu wakaf Quran di Mekah dan Madinah, karena di kono iku wis ewon bendino. Kan ribuan itu yang masuk ke masjid itu tiap hari. Pertanyaannya, yang kemarin dibuang kemana? Ditaruh di mana? Kan berarti paling cuma ditaruh sehari kan. Habis itu sudah dikeluarkan, tidak tahu dikirimkan kemana kan. Dan hampir mungkin hanya 20% di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu yang baca Quran itu. Yang 80% itu tengah-tenguk HP, celingak-celinguk, ndelok HP dan seterusnya. Maka kalau saya langsung bilang, daripada wakaf Quran di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mendingan wakaf Quran di TPQ sekitar kamu itu loh. Di Madin sekitar kamu, di musola sekitar kamu, wakaf mukenah di situ. Mukenah sing wis elek-elek. Wakaf Quran ke ustadz-ustadz di sekitar kamu, itu lebih bermanfaat dan pahalanya Pak sama besarnya kira-kira. Gusti Allah itu ningali niku mesti gede iku. Kanggo langsung ketimbang di masjid dua kota suci itu tadi.
Waddalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti pelakunya. Dalam hal pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari pelakunya itu tadi. Makanya butuh kita merenung ini ya. Jadi kalau kita mengajari di tingkat dasar, misalnya ngajari pasolatan, itu kan pahalanya Masya Allah banyak itu. Pahalanya wake ku ngurui alif ba ta sa sampai arek iso ngaji hingga kemudian dia bisa ngaji lancar dan seterusnya. Oh niku pahala tok niku. Ngurui arek salat, ngurui wong salat iku pahala tok. Ketimbangane sing ceramah-ceramah iku wis gak patek pahala iku. Long sing kadang sing disampaikno nuwun sewu, majlis sholawat 40 dino ya. Sing disampaikno ben dino iku tentang fadilah sholawat. Lah wong-wong iku wis teko sholawatan sampean cekoki tentang fadilah sholawat tok sampai kelempoken dah. Ya. Wayahe sampean nyampaikno nang fadilah sholawat nang wong sing gak teko nang sholawatan iku. Jadi wis gak patek ono faedahe iku dadine. Wong faedah tenan iku sing niku, sing nguruki salat, nguruki bab poso, nguruki bab najis. Oh, itu luar biasa itu pahalanya gede niku. Tapi cara dunya, cara amplop ya gak ono. Cara prestis ya gak ono. Cara popularitas ya sapa sing kate nyawang sampean ngono ya gak ono. Ya paling wong kampunge sampean ae iku ambek dicelathu. Ya memang itu perjuangan, perjuangan sejati itu di situ, bukan di atas panggung-panggung yang gemerlap, yang penuh dengan joget-joget, penuh dengan lagu-lagu, bukan itu. Jadi kalau bolak-balik diskusi tentang ini, jadi ayo kita speak up. Terus ono sing anu, "Ya, tapi kan luwih apik Gus." Iya lek cara dawuh Gus Bak luwih apik timbang ketoprak. Ya jadi iya. Luwih apik timbang ludruk, timbang ketoprak. Luwih apik didik ngono. Ya Allah, wallahu ta'ala Allah iku yuhibbu demen sapa Allah iwasatal lahafani ing nulungi wong kang butuh pertolongan, ing nulungi wong kang kepepet, wong kang butuh pertolongan. Rawang riwayataken hungati sopal Baihaqi an Ibni Abbasin. Kullu bina'in utawi saben-saben Kullu bina'in utawi saben-saben bangunan wabalun iku ala ala sahibihi ing atase wong kang anduweni bina. Setiap bangunan itu akan berdampak buruk pada pemiliknya yaumal kiamat ing dalam dino kiamat. Karena itu akan dihisap setiap harta yang kita punya, kita keluarkan itu akan dihisap dalam hal dua hal. Min ainak tasabah dari mana dia mendapatkan wa fima anfaqoh dan di mana dia menginfakkan itu akan diurus. Dua hal dari mana uang itu didapat, untuk apa uang itu digunakan itu diurus. Dawa iku urusane. Illa masjidan kecuali bangunan masjid itu. Rawahul Baihaqi. Kullu bani Adama utawi saben-saben anak Adam iku ya masu demek ngenani hu ing anak Adam sapa asyaitonu setan yauma waladat ing dalem dinane nglahiraken hu ing bani Adam sapa ummuhu anak ibuke bani Adam. Setiap bani Adam, setiap anak manusia itu disentuh oleh setan ya pada saat dilahirkan oleh ibunya illa Maryama kejaba Sayyidah Maryam wa benaha lan anake Maryam yaiku Isa ibni Maryam. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Kullu muskirin utai saben-saben perkara kang mabukaken iku homer. Wa kullu muskirin lan utai saben-saben perkara kang mabukaken iku haram. Wa inna 'alallahi lan sak temene iku ing atase Allah la ahdan yakti utawi janji khabar isim muakhar dari inna ya sehingga tetap mansub tetap dibaca nasab liman gadwe wong syariba kang ngombe sapa man al muskirati
ing pira-pira perkara kang mendemaken. Apa janjine? Janji ayaskia ing yen to napa nyatane yen to ngombeaken sapa Allah hu ing niku man syariba niku ngombeaken min tinatil khabali saking tinatil khabal. Napa tinatil khabal niku? Aroki ahlin nari, nyatane keringete penghuni neraka. Jadi Allah berjanji bagi orang-orang yang minum minuman keras, Allah berjanji akan memberinya minum kelak di akhirat dengan tinatul khabal, yaitu keringatnya penduduk neraka. Rawang riwayataken ing hadis sapa Muslimun an Jabirin saking Jabir. Kul mangan sira, ya makanlah. Washrab lan ngombe sira. Walbas lan nganggo pakaian sira. Wa tasaddaq lan sedekah sira. Fi ghairi israfin ing dalem tanpa berlebihan, wala makhyalatin lan ora sombong ya. Makan, minumlah dan berpakaianlah, bersedekahlah, jangan berlebihan dan jangan sombong gitu. Tapi yang begini ini kan sampean sudah paham secara usuli ya, bahwa amar itu tidak langsung otomatis bermakna wajib kan. Kadang bisa bermakna ibahah. Misalkan ini, kan orang yang ihram itu dilarang berburu kan, termasuk larangannya adalah berburu. Tetapi setelah tahallul ada perintah dari Al-Qur'an, ada nas dari Al-Qur'an, wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum, ketika kalian sudah tahallul, sudah halal, fastadu, maka berburulah. Itu kan pakai fil amar. Apa kemudian berarti di antara kewajiban orang yang umroh dan haji setelah tahallul adalah wajib berburu karena fiilnya fiil amar fastodu? Enggak, itu amar lil ibaha kan, perintah untuk menunjukkan kebolehan. Yang kemarin enggak boleh, sekarang boleh, bukan kewajiban gitu loh, bukan kewajiban. Misalnya ada lagi misalkan di apa namanya, di hadis itu, kuntu nahaitukum, untuk ada saya, nahaitukum itu melarang siapa saya, kepada kalian semua, an ziaratil kubur, saking dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang kalian ziarahlah ke kuburan. Itu bukan berarti makna ziarah itu menjadi wajib. Ziarah kubur wajib. Kenapa? Karena perintahnya pakai fil amar, fazuruha. Ingat, itu datang setelah nahi, datang setelah pernah dilarang ya. Jadi itu hanya untuk menunjukkan kebolehan, kadang lil irsyad, kadang lil wujub dan seterusnya ya. Jadi silakan bersedekah, tapi ya jangan terlalu berlebihan. Ya ojo medit, ojo terlalu berlebihan, harus mengukur. Dan jangan sampai membuat keluarganya kekurangan karena menutupi kekurangan keluarga orang lain. Jangan sampai begitu. Jadi harus tetap dipertimbangkan. Makanya kalau punya uang itu betul-betul betul-betul di manajemen. Misalkan penghasilannya itu 1 bulan 3 juta. Penghasilannya 3 juta. Maka langsung ditentukan saja nabungnya berapa. Sepakati dengan istrinya. Yo, nabungnya gimana kalau nabungnya 500 tiap bulan. Oke, langsung tabungan dulu disisihkan. Habis itu baru kemudian apa yang prioritas? Untuk bayar listrik, untuk air, untuk pulsa misalkan ya, untuk wifi atau pulsa, untuk belanja harian sekian. Habis itu untuk sedekah berapa? Itu ditulis juga, dicatat juga, sehingga nanti enak gitu loh. Anak istri tidak keteteran karena ada orang yang seneng sedekah. Seneng sedekah tapi iku goblok ya. Karepe niru sapa? Sayyidina Umar. Karepe niru sapa? Sayyidina Abu Bakar. Lho, Sayyidina Abu Bakar iku anak-anake bojone gak ono sing sambat. Gak ono sing mengeluh padha dene, padha nerimane.
Makanya ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, ma tarakta li ahlik, Ma Abu Bakar, kamu kok bawa segini banyak ini harta? Ma tarakta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku hanya meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Mulai coro koy Abu Bakar gak apa-apa. Keluarga Abu Bakar gak apa-apa, aman-aman saja. Tapi begitu sudah tipe yang kedua kayak Umar, tidak bisa. Semuanya diberikan ke orang lain, anak istrinya tidak ada. Nah, kalau Umar ditanya, ma tarok tali ahlik tarok tulahum mislahu. Aku meninggalkan untuk keluargaku sejumlah seperti yang aku berikan kepada engkau ini. Jadi separuhnya. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman sepertiganya dan seterusnya. Jadi harus mengukur. Kalau kita berapa? Ya mungkin sepersepuluhnya yang diberikan kepada orang lain, 90%-nya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga gitu ya. Jadi harus yo kudu loman tapi kudu ngerti keadaan ya. Kullu musawwirin utai saben-saben wong kang nggambar, wong kang taswir karena tasawurnya harus jelas ya. Makanya sampean bisa membaca misalkan uh, tafsir Ayatul Ahkam punya siapa itu uh, uh, siapa yang jilid itu yang Rawiul Bayan itu ya, silakan dicari di situ kan ada pembahasan itu. Tapi juga perlu mencari dobitnya, mencari tasawur yang diharapkan Nabi dengan musawir itu apa gitu loh, yang di dalam Quran itu apakah foto yang seperti kita lihat sekarang itu ataukah seperti patung-patung itu yang ada wujudnya tadi ya. Jadi kullu musawir, setiap orang yang menggambar dalam tanda kutip ya, bukan berarti memfoto, melukis dan seterusnya. Pokoknya tasawurnya, konsep atau definisinya taswir itu harus diperjelas dulu. Iku finnaring dalam neraka. Yuj'alu didadekaken lahu maring kullu musawir bikulli suratin kelawan saben-saben gambar sawwara kang gambar sapa kullu musawir ha ing napa surah apa sing didadekaken apa nafsun nyawa. Setiap gambar yang digambarnya itu akan diberi nyawa. Batu adibu mongko nyiksa apa nafsun utawa surah niku, surah sing wis ana nafsune hu ing kulung sawir fi jahannam ing dalam neraka jahanam, dan itu akan menyiksanya. Jadi kan pernah kita mendengarkan, oh gambar, kok gambarnya kayak nyawa terus nyiksa awake. Ya ini dalilnya. Atau jangan-jangan yang dimaksudkan adalah patung gitu kan. Patung. Rawa ngriwayataken hadis sapa muslimun muslim an Ibni Abbasin. Kullu mauludin utai saben-saben anak kang dilahiraken. Iku yuladu dilahiraken sapa kullu maulud alal fitrati ngatasi fitrah. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Dia kayak kertas putih. Dia tidak ada afiliasi kemanapun gitu. Tidak ada istilah anak itu nakal, anak itu mokong, jahat, bebel dan seterusnya. Tidak ada Mas ya. Hatta yuriba hingga dadi cetha, dadi jelas anhu saking kullu maulud apa lisanuhu lisane kullu maulud. Sampai dia jelas ngomong. Fa abawahu mongko utahi bapak ibuke kullu maulud iku yuhawidani kang dadekaken Yahudi sapa abawahu hi ing kullu maulud. Bapaknya yang membuat dia menjadi orang Yahudi. Au yunassiranihi utawa ndadekaken napa Nasrani sapa abawahu hi ing kullu maulud, atau yang menjadikan Nasrani. Nasraninya pun nanti Kristennya Kristen Protestan apa Katolik itu ya tergantung bapak ibunya, tergantung tidak hanya bapak ibu ya, tapi milio ya. Tergantung milionya, tergantung lingkungannya. Au yumajjisani utawa ndadekaken majusi penyembah api sapa abawahu hi ing kullu maulud, atau dijadikan penyembah api. Beragama Shinto opo melok agama kepercayaan kok di kelenteng itu Buddha Hindu kan atau yang menjadikan Buddha menjadikan Hindu atau au yumallinganihi atau ndadekno maling au ya semacam-macam deh, itu tergantung keluarganya. Rawahul Aswadu Ibnu Sariin, hadis ini diriwayatkan oleh Al Aswad bin Sari.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul faraji bi apa namanya, bi fathir ra ya. Jangan bi iskanir ra, jangan disukun ra-nya. Kalimatul faraji utawi piro-piro kalimat kang nekakno solusi, ngono kang jadi solusi, makna murad ya. Kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan solusi, menyelesaikan masalah gitu ya. Iku la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-halimul karim, al-halim, la ilaha ora ono pangeran iku maujud illallahu angin Allah, al-halimu kang moho napa aris, al-karimu kang moho mulya, la ilaha ora ono pangeran iku maujud illallahu angin Allah, al-aliyu kang moho luhur, al-azimu kang moho agung, la ilaha illallahu ora ono pangeran iku maujud illallahu angin Allah, Rabbus samawati kang dadi pangerane pira-pira langit, as-sab'i kang pitu, wa Rabbul arsilan kang dadi pangerane arsy, al-karimu kang mulya. Itu termasuk kalimat yang bisa mendatangkan al-farj, napa kebenggangan atau solusi lah, mendatangkan solusi. Rawahu Ibnu Abi Dunya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbasin. Kalimatani, ada dua kalimat. Kalimatani utai rong kalimat iku khafifatani, enteng karone alal lisani ing atase lisan. Saya pernah datang ke satu apa namanya, ke satu acara ya, acara kalau tidak salah acara Ma'had Ali saya, masalah beasiswa anak-anak Ma'had Ali yang oleh apa namanya, tim beasiswa yang dari Pemprov itu kan, gubernurnya Khofifah kan. Lalu dia bercerita bahwa Bu Khofifah ini ya suka petani gitu ya. Begitu ada di satu daerah terus dikatakan bahwa Bu Khofifah itu suka petani. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam hadis apa? Kalimatani Khofifah tani. Khofifah suka petani. Ya aku kurang ajar itu. Cocok-cocok logius kak. Coro jilat nang pemerintah nang pejabat ojo sakmono ngono lho. Ojo sakmono jilat nang pemerintah. Jilat nang pejabat itu. Ini khafifatan itu maunya enteng karone ala lisan. Ada dua kalimat yang enteng diucapkan. Hakilatani tur abot karone fil mizan yang dalam timbangan, tapi berat di timbangan. Jadi enteng diucapkan, berat di timbangan. Habibatani tur didemeni karone, demenaken karone ilar rohmani maring Allah kang moho rohman, dan sangat disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahi, nyatane subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini subhanallah bihamdi satu, subhanallahil azim dua. Itu dua kalimat yang enteng di lesan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Rahman gitu ya. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawa ngriwayataken hu hadis sapa asy-syaikhani Bukhari Muslim. Kulu mangano sira kabeh at-tamra ing kurma alar riki ing atase idu, ing atase ludah. Maksudnya begini, kalian makanlah kurma di atas ludahmu. Maksudnya sebelum kamu makan apapun, dan itu hanya ada ludah kamu gitu loh. Jadi secara murad berarti makanlah kurma sebelum kamu menyantap apapun, sebelum kamu memakan apapun. Sehingga kurmamu itu menjadi yang pertama berada di atas ludah kamu gitu. Fa innahu krana sak temene aklut tamri ala rik, makan kurma di atas rik itu tadi, iku yaktulu mateni opo aklut tamri ala rik, atau yang dimaksud itu aklut tamri ala riknya, bukan hanya tamernya,
Ad-duda ing cacing, karena kalau begitu bisa mateni cacing, jadi obat cacingan. Jadi bisa begitu. Dan sekarang sudah bisa sari kurma macam-macam kan di model tidak hanya makan kurma model ngonten, sudah ada sari kurma, sudah diproses menjadi macam-macam sudah kemasannya. Rawang riwayataken hungati sopat Dailamiyu Imam Dailami an Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas. Kullu syarabin utai saben-saben ombenan. Askaro kang mabukaken, kang mendemaken apa kullu syarab, iku fahuwa mongko utai kullu syarabin askar, iku haramun haram. Setiap minuman yang memabukkan itu haram. Rawang riwayataken ing hadis sopal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in kang makna asalnya kan kang menggembala. Ro'a itu kan menggembala. Setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin ngoten sing dimaksudkan kan. Wa kullukum lan utai saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditakoni an ra'iyati saking kang dipimpin kullukum saking kang dipimpin atau saking kang digembala kullukum. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Fal imamu mongko utai imam iku ra'in pimpinan kang gembala wa huwa utai imam iku mas'ulun ditakoni an ra'iyati saking kang dipimpin imam, dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat-rakyatnya. Oh wabot, jadi pimpinan pengen selamat di akhirat iku wabot ya. Wong pengen selamat di dunia ya abot kok pengen selamat teko KPK, Jaksa Agung, polisi. Iku abot kudu bayar, kudu nyogok, kudu cedek, afiliasi kudu jelas, relasi kudu tegas gitu kan. Oh, begitu sudah luput titik yo langsung pakai rompi oranye, rompi KPK, langsung melebu penjara dan seterusnya. Apalagi di akhirat. Lu coba penak-penakan. Jadi memang Masya Allah mental-mental pejabat kita itu ya. Kan mentalnya bukan hanya pejabat kita loh ya. Termasuk tokoh agama ya. Sok-sokan ngomong apa? Wakil rakyat, wakil rakyat, wakil rakyat teko ndi? Lah wong fasilitas Masya Allah kan fasilitasnya luar biasa itu sudah. Sama dengan tokoh agamanya ngomong khodimul ummah, pelayani umat lah justru dekne dilayani sampai tasih ono sing gawakno, kitabe ono sing gawakno, sandale ono sing digawakno, opo-opo lawange kudu dibukakno, mangan kudu dicupukno, dicepakno kabeh. Kon iki khodim apa makhdum sih? Ya Allah, kalau dibedakan dibandingkan dengan Masya Allah, nggih, beberapa tokoh di Indonesia itu saya kagum betul kayak Profesor Quraish Shihab, Habib Profesor Quraish Shihab. Profesor Said Agil Munawar itu kan sepuh-sepuh alim-alim itu. Gak karuan niku alime. Beliau orang akademisi, alim betul, mutolek, orang yang suka belajar memang. Penulis produktif, bukan hanya sekedar kayak wong dakwah-dakwah iku sing buka majelis, bukan seperti itu. Tapi kemana-mana, coba lihat beliau kalau diundang ke Surabaya, dia di bandara di pesawat itu ya sendirian, berangkat sendirian, nanti baru dijemput oleh panitianya. Masya Allah, kayak sederhana kayak ya nopo ngoten lho. Sama di misalkan negara-negara maju atau negara-negara Eropa gitu ya. Pejabat-pejabat itu kan naik transportasi publik itu kan biasa. Ya wis naik kereta listrik, naik apa, naik bis, ngoten niku naik angkutan umum itu bahkan bersepeda itu kan biasa. Coba kalau di Indonesia, wow, lengkap sapat wali, lengkap rumah dinas, macam-macam. Jadi duduk wakil rakyat itu sudah. Makanya ada gojolokan itu. Iya, maksudnya itu mewakili rakyat. Rakyat pengen naik mobil mewah ya diwakili oleh wakilnya, oleh DPR, oleh pejabat. Rakyat pengen rumah bagus diwakili oleh mereka. Rakyat pengen keluar negeri ya diwakili mereka. Rakyat ya tetap kiri. Tetap kiri. Makanya katanya gojolokannya orang-orang itu. Indonesia itu kalau disurvei itu bisa mengalahkan Inggris dan Jepang. Rakyat apa namanya pemerintah Indonesia kalau bangsa Indonesia kalau disurvei itu bisa mengalahkan pemerintah Jepang dan Inggris. Tapi jangan nyurvei rakyatnya, nyurvei pejabatnya. Iku marem-marem kabeh. Sugih kabeh. Masya Allah. Nggih.
Warrajulu lan utahe wong lanang iku ra'in pemimpin fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa huwa utahe rajul iku mas'ulun kang ditakoni an ra'iyati saking kang dipimpin rajul. Suami seorang kepala keluarga, seorang kepala keluarga, dia bertanggung jawab akan diurus kelak di akhirat, diinterogasi terkait gimana keluarga kamu, gimana anak kamu, dan seterusnya. Wal mar'atu tewang wadon iku ra'iyatun kang mimpin fi baiti zauji ing dalam omahe bojone mar'ah. Istri juga begitu. Wa ya utai mar'ah iku mas'ulatun kang ditakoni an ra'iyati saking kang dipimpin mar'ah. Wal khadimu utai pelayan pembantu iku ra'in kang mimpin fi mali sayyidihi ing dalam bondone gustine khadim. Wa utawi khadim iku mas'ulun kang ditakoni an ra'iyatihi saking kang dipimpin khadim. Wal ibnu lan utai anak iku ra'in kang mimpin fi mali abihi ing dalem bondo bapake ibnun wa huwa utawi kalau sampean ngoten niku sampean apa namanya? Sampean itu adalah bertugas untuk mengatur uang yang diberikan oleh bapakmu. Wa huwa utai ibn iku mas'ulun ditakoni an ra'iyati saking yang dipimpin ibn akan diurus itu, dikeluarkan untuk apa dan seterusnya dan seterusnya. Kon lek ngaji tenan ta ora apa turu wae. Kon uculan ta ora. Kon jamaahmu ya apa. Tugas-tugas akademikmu ya apa, tugas-tugas spiritualmu ya apa dan seterusnya. Itu akan diurus fakullukum mongko utai saben-saben sira kabeh qura'in pemimpin wa kullukum lan utai saben-saben sira kabeh iku mas'ulun kang ditakoni an ra'iyati saking kang dipimpin kullukum. Semua itu adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri dan itu akan ditanya terkait untuk apa dirimu dan seterusnya dan seterusnya. Muttafaqun alaih an Ibni Umar. Kullu ummati utawi saben-saben umatku iku mu'afan di ngapura ilal mujahirin angin pira-pira wong kang ngedeng jihar itu loh jihar. Wa inna minal mujanati. Ini kalau tidak salah riwayat Al-Hamawi ya yang mujana itu. Di dalam riwayat lain ada sekian riwayat ya. Wa inna minal jihar. Wa inna minal jihari. Ada wa inna minal mujaharati dari mujahirin tadi. Ada wa inna minal ijhari. Tapi ada wa inna minal mujanati. Tapi yang populer wa inna minal mujahara dan wa inna minal jihar. Wa inna minal mujanati lan sak temene iku setengah saking ngedeng. Ayak mala utai ento nglakoni sapa rajul wong lanang bilaling dalam wengi amalan ing siji amalan. Termasuk termasuk terang-terangan adalah seseorang malam hari melakukan sesuatu dosa. Summa yusbihu nuli manjing isuk sapa rajul. Waqat sataro hali teman-teman nutupi ing rajul sapa Allah. Dan dia di pagi hari itu ditutupi aibnya oleh Allah, kesalahannya ditutupi oleh Allah. Wis ditutupi gak ono sing weruh. Fayaqulu nuli cerita nuli ngomong sapa rajul. Kemudian orang itu bercerita, berkata atau buat story, buat postingan, buat konten. Ya fulan he fulan amil tu nglakoni ingsun albariyata ing mang bengi kada ing mengkene wa kadalan mengkene urek mang bengi aku mang bengi aku gendaan mang bengi aku ngudoi arek mang bengi aku nuntok ngene mang bengi aku wis cerita macem-macem mang bengi aku mendem mang bengi aku ngene diceritakno padahal wis ditutupi mbek Gusti Allah waqad bata hale teman-teman nginep sewengi-wengi sapa rajul yasturu hale nutupi ing rajul sapa rabbu pangerane rajul padahal tadi malam dia itu sudah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala wa yusbihu lan manjing isuk sapa rajul yakshifu iku buka sapa rajul sitrallah yang tutupi Allah anhu saking rajul dan pagi hari dia membuka tirai yang sudah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan mokong kan jadi koyok gak terima Gusti Allah nutupi aib itu kudu dibuka. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi, di samping itu begini ya, kenapa kok kita tidak boleh menceritakan jadi mujahirin itu ngedeng itu maksudnya betul-betul ngelakoni dosa pas ngedeng kan koyo nantang. Utawa wis sembunyi-sembunyi malah diceritakan. Itu kan jadi kok bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Jangan sampai menjadi seperti itu anak-anak kita yo mben yo gak usah nyeritakno elek-elek awak dhewe. Wedi menjadi
menjadi pendorong, menjadi motivasi untuk anak-anak kita melakukan seperti apa yang kita lakukan. Jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mangano sira kabeh jami'an halis kabehane wala tafarraqu lan ojo pisah-pisah sira kabeh. Makanlah secara berjamaah, secara bersama-sama, jangan makan sendiri-sendiri. Fa innal barakata krana sak temne berkah iku ma'al jamaating dalam sertane jamaah. Karena keberkahan itu ada ketika orang makan dengan berjamaah, dengan lengseran misalkan ya. Dan itu tentu sudah dipraktekkan. Lek ngene-ngene iki sunah-sunah sing enak ya. Mangan mayoran, mangan lengseran gitu kan. Enak. Rawahu Ibnu Majah. Ulun utawi saben-saben siji. Iku muyassarun digampangaken lima maring barang khuliqa kang diciptaken sapa kulun lahu krono arema. Setiap orang dipermudah sesuai tujuan ia diciptakan. Maksudnya kalau orang itu diciptakan untuk surga maka dia akan mudah melakukan kebaikan. Kalau orang itu diciptakan untuk neraka dia akan berat melakukan kebaikan dan mudah melakukan kejelekan. Jadi tinggal kita harus husnudzon ke Allah bahwa kita diciptakan untuk surga sehingga kita harus berusaha untuk mudah melakukan enteng melakukan kebaikan dan seterusnya. Kalau di kitab-kitab hadis, kalau di kitab-kitab tauhid ya kita kan ini kan juga menjadi tema masalah tauhid ketika membahas tentang takdir ya. Jadi kalau di dalam Allah Karim, napa niku hadis yang biasa dikutip itu, kalau tidak salah di hadis Arba'in juga ada ya. Jadi ada orang yang dia melakukan kebaikan sampai nang surga itu paribasan kira-kira koyo kurang sakilan gitu. Ternyata kemudian takdir berkata lain bahwa dia itu su'ul khotimah. Akhirnya dia melakukan dosa seperti Barseso dan seterusnya ya, dan beberapa contoh yang lain. Akhirnya mati su'ul khotimah dan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang melakukan maksiat sampai kurang sakilan nang neraka, dilalah kemudian melakukan kebaikan, misalnya kayak memberi minum anjing yang kehausan sebagaimana contoh dalam wanita pelacur itu. Oh, lalu kemudian dimaafkan husnul khotimah terus masuk surga. Lah, itu redaksi lalu sahabat itu bertanya, "Fafimal amal?" Lalu ngapain kita beramal, Nabi? Kalau semuanya sudah ditakdir kayak begitu, ngapain kita beramal? Lalu Nabi mengeluarkan statement ini, mengeluarkan sabda ini, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Itu kalau di kitab-kitab, sampean bisa telusuri kitab-kitab tauhid begitu. Tapi kalau di kitab hadis misalkan kayak Sahih Muslim, rangkaian hadis ini ya ada yang seperti itu memang ya dengan redaksi yang lain, tetapi ada yang redaksinya begini, ya Rasulullah, kalau tidak salah ya nanti dicek. Ulima, apakah diketahui ahlul jannah min ahlin nar? Apakah nanti bisa diidentifikasi mana penghuni surga, mana penghuni neraka? Qala na'am, ya bisa. Gila, kalau sudah bisa diketahui, diidentifikasi sejak dini bahwa ini ahli neraka, ahli surga, fafima ya'malul amilun. Terus ngapain kita beramal, Nabi? Orang-orang beramal itu ngapain? Nabi kemudian mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqala. Intinya begini, poinnya ya. Poinnya adalah begini. Semua sudah dicatat oleh Allah. Semua takdir orang itu sudah dicatat, apakah neraka atau surga. Maka pertanyaan besarnya adalah, apa kamu tahu? Apa kita tahu catatan itu? Kan tidak tahu. Kita kan tidak tahu catatan takdir kita. Kalau tidak tahu, maka tugas kita adalah bagaimana kita melakukan yang benar. Yang diridhoi Allah, yang menuju surga. Karena kita husnudzon kepada Allah bahwa kita akan masuk surga. Itu tugas kita. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau kamu memang ditakdir menjadi orang sukses, kamu akan kerja keras. Kalau kamu ditakdir sukses, kamu akan kerja keras. Kamu tidak akan menyerah, tidak akan pantang mundur, terus berkreasi, terus mengupgrade diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan kamu memang ditakdir untuk menjadi
pecundang, menjadi orang yang kalah, ya kamu leha-leha, kamu game-gamean, kamu gini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak melakukan upgrading terhadap dirinya, tidak menambah skill, tidak menambah relasi, tidak berusaha, tidak berjuang dan seterusnya. Sebentar-sebentar sudah menyerah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Imran. Kullu dzunubi utawi saben-saben dosa iku yu akhiru ngakhiraken sapa Allah Allah ma ing barang saakan kersa sapa Allah ing ma minha saking dzunub ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Semua dosa itu akan ditunda oleh Allah sesuai apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat. Illa uquqal walidaini, kecuali dosa napa durhaka kedua orang tua, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Fa innallaha karana sak temene Allah taala iku yu'ajjilu mempercepat nggigiaken sapa Allah hu ing uquqal walidain li sahibi maring kang nglakoni uquqal walidain fil hayating dalam uripe qoblal mamating dalam sadurunge mati. Rawahu Tabrani. Kecuali dosanya uququl walidain, Allah akan mempercepat siksanya itu, mempercepat efeknya di kehidupan orang yang melakukan tersebut, nggak nunggu mati gitu. Kilu kilu nakero sira, dudu kilu nakero sira. Ta'amakum ing panganan sira kabeh. Yubarok mongko diberkahi sapa lakum maring sira kabeh fi ing dalam ta'am. Takarlah makanan kamu itu, maka kamu akan diberkahi di dalamnya. Rawahu Muslim. Artinya begini, kalau kita menakar makanan, misalkan ya, sehari saya keluarga yang makan bersama saya misalkan 10, misalkan ya 10 orang. Maka butuh berapa itu? Oh, kalau 2 kilo cukup apa enggak cukup? Itu sudah untuk 3 kali makan. Ya berarti sudah, jangan lebih dari 2 kilo. Kalau enggak ditaker ya pokok sak kobere sak senengi masak sak mene ya bisa jadi kemudian berlebih, mubadzir dan seterusnya. Bisa jadi kemudian kurang dan seterusnya gitu ya. Nah, kun ono sira fid dunya ing dalem dunya iku ka'annaka koyo sak temene sira iku gharibun wong asing. Kamu hidup di dunia itu jadilah seperti orang asing. Tempatmu itu bukan di dunia, kamu itu hanya orang lewat di sini, orang tamu di sini. Au abiru sabilin utawa wong kang ngelewati jalan atau orang yang melewati jalan. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar, Umar iku yaqulu ngucap sapa Ibnu Umar, ida amsaita nalikane manjing sore sira, fala tantadir mongko aja ngenteni sira as-sabaha ing isu. Kalau kamu di sore hari, jangan menunggu besok. Apa yang bisa ditandangi ya tandangi. Apa yang bisa dilakukan dilakukan. Jangan ditumpuk-tumpuk pekerjaan itu. Sama seperti mencuci baju ya, mencuci pakaian itu ya. Masya Allah, kalau ditunda-tunda ya sampai numpuk ya aras-arasan. Kalau tiap hari mencuci itu loh, apalagi tiap kejeding mencuci itu, tiap tiap pagi mencuci, tiap kejeding mencuci itu nggak akan numpuk. Saya sudah membuktikan ketika umroh, ketika keluar negeri, ketika umroh utamanya ya. Kan pakaian itu mesti kotor kan, tiap hari kejeding cuci, dijemur, dijeding, nanti kemudian sudah besoknya atau 2 hari kering. Yang besok lagi masih nyuci lagi terus begitu. Sampean kalau mempraktekkan itu, tidak akan numpuk pakaian sampean di pondok. Apalagi sampean kan pakaiannya cuma berapa di pondok. Kan paling 9 setel, 10 setel dan seterusnya ya. Tidak terlalu sulit, tapi kalau sudah ditumpuk-tumpuk sampai seminggu gak ngumbah, umpamane sampai saulan gak ngumbah, mari ngono dibuai, terus kondo nang wong tuane jare ilang, ya Allah kon iki. Ya apa kon iki? Duh, ayo berubah. Santri kudu rijikan. Santri kudu necis. Tiap hari harus dicuci. Jangan ditumpuk-tumpuk. Apa yang bisa dilakukan segera tandangi. Wa idza asbahta lan nalikane manjing isuk sira fala tantadir mongko ojo nunda sira almasa ing sore. Ojo ngenteni sira almasa ing sore. Kalau sudah di pagi hari bisa dilakukan, jangan tunda ke sore. Wa khud lan ngalapo sira min sihatika saking sehat sira lima rodika kanggo loro sira. Jadi ketika sehat itu kamu harus punya sesuatu yang bisa menjadi tabungan untuk sakitmu. Itu harus dipersiapkan.
Karena orang itu pasti ada masa sakit, ada masa susahnya dan seterusnya, harus dipersiapkan. Wa min hayati kelan saking urip sira limautika kadui mati siro. Ketika kamu hidup, kamu harus mempersiapkan untuk kematian kamu. Ketika kamu sehat, kamu harus mempersiapkan untuk masa tuamu, masa sakitmu. Itu harus dipersiapkan. Jadi harus ada tabungan darurat. Rawahu Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Unu ono sira kabeh fid yang dalam dunia iku adiyafan piro-piro tamu. Jadilah di dunia seperti tamu. Wattakhidulan dadekno sira kabeh al masajid yang piro-piro masjid buyutan ing piro-piro omah. Jadikan masjid-masjid itu sebagai rumahmu. Tapi ojo moro-moro kabeh digorono koyo jamaah sebelah ya. Jadi sak kompore sak LPG ini di Korono sak pakaiannya kabeh bukan itu maksudnya. Jadi kamu sering mau sopo masjid, tapi ya tetap di rumah kamu. Tapi tetap jangan melalaikan kewajiban terhadap anak istri. Ojo orang nyambut gawe, orang nafakoi terus nang masjid tok ngaji tok. Ya jangan, tetap harus berusaha. Ngingu wedus kayak ngingu sapi kayak ngingu petek kayak ya. Ngingu manuk teh opo lah. Utawa misale apa saiki wong jaman nge-live TikTok kayak dodolan dek TikTok ta opo. Apapun dilakukan demi nafkah, demi anak istri kita itu tidak sengsara gitu loh. Wa awidu lan biasa no sira kabeh kulubakum ing pira-pira ati sira kabeh arriqata ing lembut. Biasakan hatimu itu untuk lembut. Lembut itu dengan bidawamil dzikri wal fikri, dengan sering berfikir, merenung, sering berzikir, wa nisyanil dzikril khalqi, melupakan apa popularitas, biisari dzikril haqi, yang diutamakan adalah bagaimana penyebutan yang di atas, bukan penyebutan makhluk dengan popularitas. Itu yang penting Allah, bagaimana Allah terhadap saya gitu. Wa aksirulan ngekeno sira kabeh at-tafakkura ing mikir-mikir wal bukaalan nangis. Sering-seringlah merenung, sering-seringlah menangis. Bengi iku kudu nangis. Ya nggak perlu nangis di TikTok pisan, ya nggak perlu. Nangis cukup di atas sajadah. Nangis merenung nang Gusti Allah, jaluk nang Gusti Allah. Jaluk tenan nang Gusti Allah. Wis kudu yakin, kudu mantep santri. Wala tahtalif lan ojo sampai berbeda pendapat siro, ojo berselisih siro, ojo ndadekno berselisih siro bikum kelawan siro kabeh. Saya keliru. Wala tahtalif lan ojo sampai ndadekaken berselisih bikum kelawan siro kabeh opalah wa piro-piro keinginan. Jangan sampai keinginan-keinginan yang keinginan-keinginan itu menjadikan kalian berselisih. Tabenuna padha bangun sira kabeh ma ing barang latas kunu kang ora manggoni sira kabeh. Sehingga karena berselisih itu kemudian kamu membangun sesuatu yang enggak ditempati. Ojo ngei contoh misalnya IKN, jangan. Orang itu cenderung misalkan membangun sesuatu sing enggak patek kanggo. Enggak ngerti prioritas ngono lho. Nang sing dibutuhno asrama misalnya bangun liyane. Sing dibutuhno misalnya sekolahan, lah bangun misalnya bangun dalan. Ya kan keliru itu gitu. Itu harus punya skala prioritas apa yang paling dipentingkan sehingga jangan sampai ada ruangan yang enggak dipakai kemudian yang enggak digunakan gitu. Wa tajma'una lan ngumpulaken sira ing barang latak kuluna kang ora mangan sira kabeh. Kamu mengumpulkan sesuatu yang enggak dimakan. Wa tu'amiluna lan angen-angen sira kabeh ing barang mengharapkan sira kabeh ing barang la tudrikuna kang ora iso merkole sira kabeh. Rawang riwayataken hadis sapa Abu Nuaimin anil Hakam ibni Amir. Al kabairu utai piro-piro dosa gede ku asyirku syirik billahi kelan Allah. Dosa gede itu banyak di antara syirik kepada Allah. Wa uqul walidaini lan durhaka maring wong tuwa loro. Wa qatlun nafsilan mateni wong. Wal yaminul wa musulan sumpah palsu. Ala iling-iling ala iling-iling unabbiu apa to ora gelem ngabari sapa ingsun kuming sira kabeh bi akbaril kabairi kelawan dosa kang paling gede. Apa dosa paling besar? Qalu ngucap sinten kalau ngucap sahabat balangge ya Rasulullah. Kalau ada sinten Rasul qaulu zuri yaitu kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu dosa paling besar. Ruya diriwayatkan apa hadis an Anasin saking Anas. Al kalimatu tai kalimat iku al hikmatu al kalimatul hikmatu tai kalimat al hikmatu nyatane kang berisi hikmah ngoten nggih.
Kalimat yang penuh hikmah iku dhalatul mukmini, barang ilange wong mukmin. Kalimat-kalimat mutiara itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Jadi dia orang mukmin yang memiliki lalu hilang dari dia. Fahai suwajada mongko ing dalem dinggon nemu sapa mukmin ha ing kalimah al hikmah niku fahu fahuwa mongko utawi utawa dolah niku fahuwa mongko utawi mukmin iku hakul luwih berhak biha kelawan dolah itu. Maka dimanapun dia mendapatkan barang yang hilang itu dia yang lebih berhak untuk memilikinya. Jadi maksudnya kalimat hikmah itu ditemukan dimanapun, meskipun di dubur ayam ya diambil oleh orang mukmin, meskipun di orang munafik ya diambil oleh orang mukmin gitu. Al kautsaru utai kausar iku nahrun segoro napa kali fil jannati dalam surga. Kausar itu adalah telaga di surga. Hafatahu kang utawi tepi lorone kausar iku mindapin saking emas. Dua tepinya itu terbuat dari emas. Wa majrahu lan utawi nggon lumakune al kausar iku alat duri yang atase mutiara wal yakuti lan yakut. Jadi bagian bawahnya yang dialiri air itu adalah yakut dan mutiara. Turbatuhu utawi lemai kausar iku atyabuluwe iku atyabuluwe wangi apa nirihan ambune minal miski tinimbang saking misik. Sementara tanah-tanahnya debu-debunya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ma'uhulan utawi banyune al kausar iku ahla luwe manis minal asali tinimbang saking madu. Airnya lebih manis daripada madu. Wa syaddulan luwe banget apane bayadon putih minasalji tinimbang saking es. Rawahu Ibnu Majah an Ibni Umar. Al kayyisu utai wong kang cerdas, wong kang limpat iku man wong dana kang menundukkan sapa man nafsu ing awak dhewe man. Orang cerdas itu yang bisa mengendalikan dirinya, bisa mengatur dirinya, bisa mengevaluasi dirinya. Wa amilalan ngamal sapa man lima maring barang ba'dal mauti kang tetep ing dalem sakwise mati. Dan dia melakukannya itu visioner. Visioner bukan hanya untuk 70 tahun ke depan, tapi bagaimana nanti untuk kehidupan berikutnya setelah mati. Wal ajizulan utai wong kang apes iku man wong atba kang ngenutaken sapa man nafsu ing awak dhewe man. Ngenutaken hawa ing keinginane nafsahu. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti keinginan nafsunya. Wa tamanna lan angen-angen sapa man Allah ing atase Allah al amani ing pira-pira angen-angen. Dan dia banyak berangan-angan, panjang angen-angen. Rawang riwayataken hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Babukana. Ini kan kita kemarin ini pada bab kaf loh. Bab kaf. Sekarang bab kaf yang khusus bab kana. Kana diawali oleh kana. Bahwa utai babu kana iku asyamailu pira-pira sifatin nabi asyarifatu kang mulya. Dan ini adalah termasuk syama'il nabawiyah, syama'il nabawi sifat-sifat nabi. Karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku abyadha, putih. Nabi itu putih tapi tidak putih seperti tembok itu. Musroban hale dicampuri opo bayaduhu putih Nabi, putih Rasul bihumratin kelawan abang. Putih semu abang. Jadi putih tercampur abang. Wakana lan ono apa Rasulullah iku aswadal hadakoti kang ireng bola matae. Bola matanya hitam, 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 jelas hitam legam gitu. Ahdabal asfari kang panjang bulu matae. Bulu matanya panjang-panjang. Rawang riwayataken hadis sopal bahyaki an aliyin ya. Ngene iki gak iso ditiru sampean. Sampean terus dadi abiyat musroban bayadu bihumra laung wis ireng wis mang apa wis coklat gak karuan ngene iki ya wis ngene iki wisan. Kita itu urusan apa namanya urusan khalquhu bentuk postur tubuh Nabi atau fisik Nabi tidak bisa meniru persis itu. Yang bisa itu akhlakuhu atau hulukuhu yang bisa di karena Rasulullah SAW ahsanan nasi kholqan wa khuluqa. Kalau dalam tiba kan begitu ya. Karena ono sinten nabi ku aflajas saniyata ini. Kang renggang dua gigi depannya. Nabi itu renggang dua gigi depannya. Ida takala menalikani guneman sinten nabi ru'ya mongko ditingali apa nuru cahaya yakhruju halimat tu apa nur mimbai di sanayahu saking antarane atau saking sela-selane piro-piro gigi depannya nabi. Ya.
Rawahu Tirmidzi an Ibni Anasin. Jadi kalau uh, Nabi berbicara itu keluar cahaya-cahaya dari sela-sela gigi depannya itu. Karena ono sinten Nabi kuduh malhamati kang agung nopo sirai. Besar kepalanya Nabi. Jadi lek cara saiki ukuran apa jenenge ukuran kopiah piro? Lek aku misalnya 8, ono sing 9, ya mungkin 9, ya mungkin 10 tapi piro gede. Azimal lihati tur lebat jenggote. Jenggotnya lebat ya. Masalah jenggot itu apakah harus dicukur atau dibiarkan, dipanjangkan itu sudah dibahas di kitabnya, di beberapa kitab banyak sih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih jelas misalkan di kitab At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunan Nabawiyah karyanya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ya, mantan imam besar Masjidil Haram yang sudah meninggal dunia ini. Rawahul Baihaqi an Aliyin. Karena ono apa kalamuhu dawe Nabi ku kalaman dawuh faslan kang jelas. Nabi lek dawe ku jelas. Ya fahamu kang faham hu ing kalam sapa kullu man saben-saben wong sami akan krungu sapa man hu ing kalam. Semua orang yang mendengarnya faham dengan mudah memahami rawahu Abu Daud. Orang malah koyok profesor-profesor itu ngomong daki-daki istilah-istilah sing angel tambahan tambah gak jelas tambah gak paham gitu kan. Jadi harus harus ditiru itu bagaimana memudahkan. Jadi tugasnya itu sama seperti yang dilakukan oleh Profesor Quraisyhab ya. Profesor Quraisyhab itu kan dia menulis membumikan Al-Qur'an. Lalu banyak yang meniru kan bagaimana membahasakan Quran sesuai dengan kebutuhan terkini, kebutuhan masyarakat awam dan seterusnya sehingga mudah difahami Quran itu, tidak berbelit-belit ya. Jadi butuh kajian yang tinggi dan itu untuk kalangan tertentu, tapi butuh kajian yang membumi. Dan itu agar bisa difahami oleh semua orang. Agar sisi hudannya Quran itu betul-betul tersentuh kepada semua orang gitu. Karena ono sinten nabi iku ahabbul karena ono apa ahabbul alwani luweh demene pira-pira warna ilahi maring nabi ku al khudrata ijo rawahu Abu Nuaimin an Anasin. Warna yang paling disukai nabi itu adalah hijau. Nabi juga senang pakai putih. Tapi nabi juga punya dalam satu riwayat kan nabi punya pakaian yang berwarna merah dan seterusnya ya. Karena ono apa habbur rayahina luweh demenakene pira-pira wangian ilahi maring nabi iku al wangian jenenge faghiyah. Faghiyah. Saya tidak tahu faghiyah itu apa ya. Itu nurul hinna gitu kalau di dalam syarahnya itu nurul hinna ya. Pokoknya jenis wangian lah. Rawahu Tabrani an Anasin ya. Karena ono sinten nabi iku akhaffan nasi luwih entengi luwih ringani menungso apane salatan salate tapi vitamamin ing dalam kesempurnaan rawahu muslimun an Anasin. Nabi itu sholatnya paling ringan tapi sempurna. Lah ini yang lah kadang wong-wong itu Masya Allah dek netizen-netizen aku ndeloki wong-wong ngimami sholat iku suwe ngono iku tarawih malah Nabi itu ndak suka malah Nabi sukanya yang cepet-cepet yang ringan akhirnya cepet koyo sholat tarawih misalnya kecepatan 100 km per jam ono sing kecepatan 300 km per jam ono sing kecepatan cahaya Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin aduh Masya Allah aku yakin hakul yakin saya kalau Nabi menyaksikan itu, Nabi akan mengatakan, Sholli fa innaka lam tusolli. Baleno sholatmu, kon gurung sholat. Kasus seperti orang Arabi yang sholat di samping Nabi. Dan dia sholat, terus sama Nabi ditegur, Sholli fa innaka lam tusolli. Baleni sholat kamu, karena kamu tadi belum sholat. Belum sah sholat kamu. Sampai 3 kali. Kula mboten sakit Nabi. Akhirnya diwuri oleh Nabi. Kalau sholat begini, cung, ono tumak nina, cung, ono ngene. Wacanane kan kudu cetha to. Sampai apa maneh lek lek maca kitab Sulam Taufik kan huruf per huruf itu Masya Allah huruf per huruf dari Al-Fatihah itu kan kudu cetha to ndak boleh lek tarawih ku yo opo model cepet ngoten kan itu harus diperhatikan bukan begitu Nabi itu sholat ringan tapi sempurna makanya kalau Nabi sholat paling baca apa paling baca wadduha paling baca sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya tidak bendino maca kulhu Pemane Yasin Allahu Akbar. Enggak, ada Nabi tidak begitu. Jadi harus di underball, underline, di garis bawah vitamamin. Nabi cepat sholatnya tapi vitamamin sempurna. Karena ono
Sapa nabi iku ida ata nalikane teka hu ing nabi apa al amru perkara yasuru kang bungahaken apa al amru ing nabi. Nabi itu kalau didatangi sesuatu yang menggembirakan, qala mongko dawuh sinten Nabi, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maka Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah tes kabeh puji kulillahi kati Allah. Alladzi bi ni'mati kang kelawan nikmati Allah alladzi tatimu dadi sempurna pas sholihatu pira-pira kebagusan. Wa idza atala nalikane teka ing Nabi apa amru perkara yakrahu kang sengit sapa Nabi ing amr jika Nabi didatangi sesuatu yang tidak disukainya, qala mongko dawuh sinten Nabi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah tes kabehane puji kulillah kati Allah ala kulli hal ing atas saben-saben tingkah. Wis tingkah yo opo, keadaan kondisi yo opo tetep alhamdulillah. Jadi paham ya. Jadi like misale sampean ya di kayak opo mbek wong-wong di ada satu sikap apa dari orang terus sampean ngomong alhamdulillah ala kulli hal. Ngono iku lek wong gak paham dipikir bunga sampean. Tapi lek wong paham akan tahu oh orang ini tidak suka. Makanya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal gitu. Rawahul Hakim an Sayyidah Aisyah. Karena ono sinten nabi iku ida utia nalikane ditekani diparingaken ditekaken opo ditekani opo nabi bito amin kelawan tok panganan akala mongko mangan dahar sinten nabi mima saking barang yali kang ngiringi opo ma hiing nabi opo sopo nabi hiing ma kene. Nabi jika dikasih makanan dia akan mengambil yang terdekat dengan Nabi, bukan yang terjauh. Tapi wa idza utiala nalikani ditekani diparingi sapa Nabi bitam di kelawan kurma jalan mongko keliling mupeng-mupeng apa ya tu astane Nabi. Tapi kalau dikasih kurma Nabi itu akan milih-milih. Jadi muter-muter tangannya maksudnya milih gitu Nabi dan Nabi juga mengambil yang sebelah sana dan seterusnya. Tapi ini adalah adat ya, adalah tradisi budaya di sana mungkin ya. Tidak harus dijadikan patokan kudu saklek kudu ngono ndak. Karena ono sinten nabi iku ida utia nalikane diparingi sapa nabi biba kuroti samaroti. Bakuro itu dari biker itu. Biker itu perawan pertama berarti. Samroh itu buah. Biba kuroti samaroti kelawan buah pertama yang dipanen itu loh, buah pertama yang dipanen. Waktu amongko nyeleh sapa nabi ha ing bakuroti samroh. Nabi jika dikasih buah pertama yang dipanen, maka Nabi akan meletakkan ala ainaihi ing atase meripat lurune Nabi. Nabi akan menaruhnya letakkan di kedua matanya summa ala syafatai kemudian dicium di atas dua bibirnya. Wa qala lan dawu sinten Nabi Allahumma du Allah kama araita kaya oleh ningalaken tuan na ing kita awwalau ing kawitane niki kawitane samar ngoten faari mongko ningalaken tuan ing kita akhire samar Gusti sebagaimana engkau memperlihatkan kepada kami buah yang pertama ini maka perlihatkan juga kepada kami buah yang terakhir yang baik maksudnya sampai akhir tetap baik summa yu'ti nuli paring sinten nabi hi ing summa wadoa summa yu'ti nuli paring sinten nabi hi ing bakura samar man ing wong yakunu kang ono sapa man iku indaw ing dalam sandingan nabi minasibyan saking pira-pira bocah lalu sama nabi dikasihkan ke anak-anak kecil yang ada di sekitar situ rawahu tabrani an ibni abbasin karena ono sinten nabi ku itu akhadha nalikane ngalap sinten nabi marjaw ing kondurune nabi minal laili saking wengi nabi kalau hendak tidur di malam hari wadha mongko nyeleh sapa nabi ya dahu ing tangane nabi tahta hoti ing dalem ngisore pipine nabi sumaya kulu nuli dawu sinten nabi bismika kelawan nyebut asmani Tuhan Allahumma du Allah ahya urip sapa ingsun bismika lan kelawan nyebut asmani Tuhan amutu mati sapa ingsun wa dastaiqadha lan nalikane tangi sinten nabi qala dawu sinten nabi alhamdulillah alhamdulillah iskabani puji kullai kati Allah alladzi ahya kang nguripaken sapa alladina ing kita ba'da ma amata yang dalam sakwise oleh mateni sinten alladina ing kita wa ilahi lan iku maring alladzi an-nusuru tai gumelaru tai kebangkitan Rawahu Al-Bukhari. Ada redaksi yang lebih panjang yang juga sudah ditulis di Aurat Santri dan itu berulang kali ditekankan oleh Romo Yaibat dulu agar dihafalkan oleh para santri-santri. Doa untuk bangun tidur itu yang panjang sekali memang perlu dihafalkan ya. Karena ono sinten Nabi
Iku ida aroda nalikane ngarepaken sinten Nabi ayana mengentot tilem sinten Nabi wa hale utai Nabi ku junubun kang junub. Nabi jika hendak tidur dan dalam kondisi junub tawaddoa mongko wudu sinten Nabi. Wudu ahu kelawan wudu Nabi lisolati krono are solat. Jadi Nabi melaksanakan wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Itu kalau junub mau tidur. Jadi kalau mau mandi kan kerepotan dan seterusnya. Wa idza arada lan nalikane ngarepaken sinten Nabi ayak kula ngento mangan sinten Nabi au yasrabu to ngombe sinten Nabi wa hale utai Nabi ku junubun kang junub wa salam mongko mbasuh sinten Nabi ya ing tangane Nabi summa yakulu nuli dahar sinten Nabi wa yasrabu lan ngombe sinten Nabi. Tapi kalau hanya ingin makan minum tidak harus wudhu meniru Nabi ya, cuma membasuh tangannya. Tetap dalam kondisi junub gitu. Jadi engko iso dipraktekno sampean lek wis rapi ngono lho. Wis rapi, wis kate mangan keluwen yo mangan ae basuh tangane. Ojo gak basuh tangane, wis mari umek-umek sembarang kalir kok terus gak basuh tangane. Kudu dibasuh tangane. Perlu dibasuh 7 kali ya, biar bersih, steril. Rawahun Nasa'i an Aisyata. Karena ono sinten Nabi iku ida arada nalikane ngarepaken sinten Nabi ayar kuda yen to sare sinten Nabi wada mongko nyele sinten Nabi yadahu ing tangane Nabi al yumna kang tengen tahta khaddi ing dalem ngisore pipine Nabi. Nabi kalau hendak tidur itu meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya sumaya kulu nuli dawu sinten Nabi Allahumma du Allah qi wa qayaki dulu qi ku anfusakum ki kiyaku ki waqaya ki wiqayatan maukon fawakin wada kemungkin ki ngrekso sira ni ing ingsun ada baka ing siksa tuan yaumatab asing dalam dinane nangi akan tuan ibadah ke ing pira-pira kaulane tuan salah samarotin kelawan telu pira-pira ambalan rawa Abu Daud. Jadi tinggal dipilih nanti doa-doa mana atau digabung semua ya monggo. Bismillahumma ahya wa bismika amut Allahumma kini adzabak yauma tab'asu ibadak Allahumma kini adzabak yauma tab'asu ibadak Allahumma kini adzabak yauma tab'asu ibadak rawahu Abu Daud. Karena ono sinten Nabi iku idastaka nalikane wadul sinten Nabi nalikane mengeluh sinten Nabi maksud sambat sinten Nabi karena sakit misalkan ya roko mongko ngeruqyah hu ing Nabi sapa Jibril maka akan diruqyah oleh Jibril qala dau qala ngucap sapa Jibril akan mengatakan bismillah bismillah kalau nyebut asmane Allah yubri bebasaken sapa Allah ka ing sira bismillah. Semoga Allah membebaskanmu dari penyakit ini. Min kulli da'in saking saben-saben penyakit yasfi ngobati sapa Allah ka ing sira. Semoga Allah menyembuhkanmu dari segala penyakit. Wa min syarri hasidin lan saking alane wong kang hasud ida hasada nalikane hasud sapa hasid. Wa min syarri kulli di'ainin lan saking alane saben-saben wong kang anduweni pandangan jahat. Wong kang anduweni pandangan jahat. Rawahu Muslimun an Aisyata. Karena ono sinten Nabi iku ida aftar nalikane mokel sinten Nabi, nalikane buka sinten Nabi. Ojo mokel ya, buka sinten Nabi inda komen dalam sandingi kaum Nabi kalau diajak berbuka di rumah orang atau oleh orang lain kalau mengkodau sinten Nabi maka Nabi mendoakan orang yang memberikan menu berbuka tadi aftara indakumus shaimun aftara wis buka indakum dalam sanding sira kabeh sapa shaimuna Aftara buka indakum dalam sanding sira kabeh sapa shaimuna pira-pira kang poso wa kalalan mangan ta'amakum ing panganan sira kabeh sapa labror pira-pira kang bagus wa tanazzalat lan tumurun alaikum ing atase sira kabeh sapa malaikatu malaikat rawang riwayataken ngati sapa Baihaqi Imam Baihaqi. Jadi ini doa ketika diajak berbuka oleh orang aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat alaikumul malaikat didoakan wong wis dikeimangan. Kana ono sinten nabi ku ida akala nalikane dari sinten nabi au syariba utawa ngombe sinten nabi qala mengko dawuh sinten nabi alhamdulillah alhamdulillah sakabehane puji kulillah kadhi Allah alladzi atama kang awe pangan sinten Allah wa saqalan awe ngombe sinten Allah wa sawwa lan melancarkan sapa Allah hu ing akal au toam au syarab niku nggih akal au syarab wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah lahu maring toam wa syarab niku makhrajan ing nggon metu. Alhamdulillah wis dilancarno mangan minume. Terus dikei dalan metu lek gak dalan metu ya melentung dah. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Ayyub. Karena ono sinten Nabi ku ida nazala nalikane temurun ale ngatas Nabi opal wahyu nakasa mongko dingkluk akan sinten Nabi roksa ing sirai Nabi. Kalau turun wahyu Nabi dingkluk.
wa nakasalan dingkulaken sapa sahabu pira-pira sahabat Nabi ruhusam ing pira-pira sirai ashab. Sahabat-sahabat juga melok dingkluk pisan. Faida akla mongko nalikane entek apa wahyu in anhu saking Nabi, jika sudah selesai wahyu itu rafa mongko ngangkat sinten Nabi roksahu ing sirai Nabi. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Rawa ngriwayataken hadis sapa Muslimun an Ubadata ibni Samit. Eh Kana ono sinten nabi ku ida nazala nalikane tumurun ale ngatasi nabi opal wahyu sumi amangka dirungu ing dawaci ing dalam sanding wajah nabi apa kadawiyin nahli kaya rengeng-rengenge tawon. Jadi kalau turun wahyu itu nabi kaya ada suara rengeng-rengeng tawon gitu. Rawahu Tirmidzi an Umar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.